Aksi penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok remaja yang diduga gangster meresahkan warga perumahan Sepatan Gardenia, Tangerang, Banten. Pelaku beraksi dengan menggunakan sepeda motor serta membawa senjata tajam. Mereka menyerang warga yang tengah berada di pos security keamanan komplek. Petugas keamanan perumahan Sukimin yang saat itu berada di lokasi kejadian mengatakan para pelaku secara tiba-tiba menyerang warga. Warga perumahan yang juga merupakan anggota kepolisian berhasil membubarkan kawanan gangster ini dengan melepaskan tembakan ke udara. Ya remaja sih. Remaja. Terus habis itu kan polisi yang dari itu Polsek. datang ngapain ngejar sana, nggak kekejar. Lah yang 3 orang mungkin mau ngeliat sini kali ya. Apa masih ada nggak yang ngumpul-ngumpul? Dikejar sama polisi. Lah mau masuk sini, itu jatuh dia nabrak pagar ono. Oh, pabrik ini pohon lah, tanaman. Pagar ono ya pas yang samping pohon itu tersak itu. Udah langsung orang banyak kan, langsung tangkep. Aksi gangster yang kerap menyerang warga telah terjadi berulang kali. Warga berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku demi keamanan warga sekitar. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, penyelundupan sabu sebanyak 31,5 kg berhasil digagalkan Satres Narkoba Polresta Barelang, Batam. Ya, tersangka ditangkap setelah petugas melakukan pengejaran di perairan Pulau Telan, Batam. Pengejaran terhadap penyelundup narkoba ini dilakukan anggota Satres Narkoba Polresta Barelang, Batam bersama Polair Polda Kepri di perairan Telan, Batam. Menggunakan speedboat, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Setelah berhasil ditangkap, petugas mendapati tumpukan sabu yang disembunyikan di lambung kapal yang telah dimodifikasi. Oleh petugas, 31,5 kg sabu langsung dibawa ke Mapolresta Barelang. Berikut seorang tersangka yang merupakan bagian jaringan internasional. Ini jaringan internasional ya dari Malaysia yang akan dibawa ke Tanjung Batu, ya, Karimun. Yang berhasil kita amankan ya di sini di perairan Pulau Telan, perairan Telan ya, Kota Batam. Sabu sebanyak 31,5 kg rencananya akan dibawa penyelundup atas pesanan 2 orang warga negara Indonesia. Polisi kini memburu 2 pemesan tersebut yang identitasnya telah diketahui. Kepada polisi, penyelundup mendapat upah sebesar 10 juta rupiah per kilonya. Tersangka dikenakan pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara 20 tahun. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu muda di Kota Bogor, Jawa Barat melahirkan bayi perempuan di dalam bus. Beruntungnya pemirsa, prosesi persalinan darurat ini berjalan lancar. Ibu dan bayi selamat serta sehat. Direkam oleh kamera warga, seorang suster membawa bayi yang baru saja dilahirkan dari seorang ibu bernama Elis. Bayi yang masih merah ini langsung dievakuasi tim medis Rumah Sakit Hermina Bogor. Ibu juga langsung mendapatkan perawatan pasca melahirkan secara normal di dalam bus jurusan Tanjung Priok, Luwiliang, Bogor. Sebelumnya Ibu Elis melahirkan secara normal di dalam bus dibantu penumpang lain. Bus antar kota ini langsung menuju Rumah Sakit Hermina Bogor dan dibantu penumpang lain yang berteriak di lobi memohon pertolongan dari tim medis. Bayi dan ibu kandungnya terkonfirmasi dalam kondisi sehat dalam pengawasan tim medis Rumah Sakit Hermina. Pemirsa, Barreskrim Polri akan memanggil pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar terkait kasus robot trading DNA Pro. Ya, mereka dijadwalkan hadir pada pukul 13 hari ini. Ya, pemirsa, Lesti Kejora dan Rizky Bilar dijadwalkan hadir pada pemeriksaan siang hari ini, di mana pasangan selebriti ini akan diperiksa sebagai saksi lantaran terseret kasus DNA Pro setelah menerima sejumlah uang dari co-founder DNA Pro Academy, Stefanus Richard. Dari pengakuan awal, keduanya mengaku menerima uang untuk kebutuhan konten dan bersedia mengembalikan uang jika diminta oleh pihak kepolisian.
kasih koper. Ya, pemirsa, selain Lesti Kejora dan Rizky Bilar, siapa saja publik figur yang akan dipanggil Barreskrim pada hari ini? Sudah ada rekan kami Nadia Valeri di Barreskrim Polri. Halo, selamat siang rekan Nadia. Apakah sudah ada tanda-tanda Rizky Bilar akan menghadiri pemeriksaan pada siang hari ini? Ya, selamat siang Pram Bernadetta. Untuk kehadiran dari pasangan selebritas Rizky Bilar dan Lesti Kejora sudah dikonfirmasi oleh tim kuasa hukumnya Sandi Arifin bahwa kedua pasangan ini mereka akan hadir di Barreskrim Polri pada siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Adapun untuk materi pemeriksaan hari ini, Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan dimintai keterangannya oleh penyidik terkait penerimaan aliran dana, di mana memang sebelumnya penerimaan aliran dana ini diketahui melalui salah satu foto yang diunggah pada akun media sosial milik Rizky dan Lesti. Dalam foto tersebut terlihat bahwa keduanya berfoto bersama salah satu mitra pendiri atau co-founder DNA Pro, Stefanus Richard alias Stephen Richard, yang terlihat memberikan sebuah koper berisikan pecahan Rp100.000 yang nominalnya diduga mencapai Rp1 miliar. Namun berdasarkan keterangan penyidik Barreskrim Polri, untuk pemberian uang tersebut merupakan kepentingan konten semata agar keduanya mempromosikan platform trading ilegal DNA Pro Academy. Adapun hingga saat ini memang belum diketahui berapa jumlah uang yang diterima oleh pasangan selebritas ini, namun keduanya juga menyatakan akan kooperatif menghadiri pemeriksaan hari ini dan juga akan mengembalikan pemberian uang tersebut karena ini merupakan hasil dari tindak pidana penipuan dan pencucian uang melalui trading ilegal DNA Pro. Sebelumnya memang ini bukan kali pertama pasangan selebritas ini terjerat di pusaran kasus investasi bodong, di mana pada 22 Maret lalu Rizky dan Lesti juga sudah dimintai keterangannya oleh Barreskrim Polri untuk kasus trading ilegal yang berbeda, yakni platform Kotex untuk tersangka Doni Salmanan. Keduanya juga diketahui menerima aliran dana yakni hadiah pernikahan berupa pecahan dolar Amerika Serikat senilai Rp10 juta. Namun pada saat menghadiri pemeriksaan, keduanya juga sudah mengembalikan uang tersebut dan saat ini untuk uang sudah dijadikan barang bukti oleh tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri. Ya, Pram Bernadetta. Baik, terima kasih Nadia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kemarin penyanyi Rosa batal memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait kasus DNA Pro juga. Ya, polisi mengonfirmasi ada sejumlah perubahan pemanggilan terhadap publik figur dalam kasus tersebut. Penyanyi Sri Rosa Roslaina Handiani atau yang kerap disapa Rosa mangkir dari pemeriksaan sebagai saksi atas kasus dugaan penipuan investasi robot trading DNA Pro. Dalam kasus investasi bodong yang terus menjamur tersebut, musisi Elo pun terjerat dan meminta pemeriksaan ulang karena berhalangan. Polisi memeriksa sejumlah publik figur itu karena diduga terlibat dalam promosi robot trading DNA Pro yang saat ini mulai mencuat. Biasanya ya? Iya, Pak. Oh, jadwalnya kan harusnya hari ini. Betul, Pak. Ternyata ini ada update terbaru dari penyidik, dijadwalkan minggu. Alasannya, Pak? Ya, jadwalnya itu. Harus R, tapi minta di itu besok. Dalam kasus penipuan investasi ini, Barreskrim Polri juga menangkap seorang tersangka bernama Hans Andre Supit. Hans Andre Supit merupakan manajer cabang dari tim yang diberi nama Sentral yang bertugas memasarkan trading DNA Pro. Hans juga disebut merupakan pemimpin pergerakan dari salah satu tim. Dalam kasus penipuan investasi robot trading DNA Pro, polisi telah menangkap total 7 tersangka dari 12 tersangka lainnya. Ya, pemirsa, 2 truk penambang pasir terseret banjir lahar dingin di Lumajang, Jawa Timur. Kami hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.